Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di salah satu cagar budaya yang ada di Surakarta, yaitu Dalam Jaya Kusuma. Sebelumnya, perkenalkan saya Imtiaz Nuraini dengan NIM K71245050. Saya Nadia Arifah dengan NIM K71245035. Saya Razita Sabrina Firza dengan NIM K71244063. Yuk ikutin kami menelusuri Dalam Jaya Kusuma. Di jantung kota Surakarta, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang memancarkan wibawa dan keanggunan budaya Jawa. Tempat ini adalah Dalam Jaya Kusuma, sebuah dalam bangsawan yang telah melewati perjalanan panjang sejarah. Dengan arsitektur joglo yang megah, pendopo luas, serta detil ukiran yang syarat filosofi, Dalam Jaya Kusuma menjadi ruang yang menyatukan nilai tradisi, seni, dan kehidupan masyarakat. Disinilah berbagai aktivitas budaya tumbuh, dari pertunjukan seni, kegiatan sosial, hingga program edukasi yang menjaga warisan leluhur tetap hidup. Dalam Jaya Kusuma berlokasi di Jalan Gajahan, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Berada dalam kawasan Baluarti yang mengelilingi Keraton Surakarta. Lingkungan ini dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya, tempat banyak bangunan keraton, dalam bangsawan, serta kampung-kampung tradisional berdiri. Letaknya yang strategis dan berdekatan dengan pusat pemerintahan budaya menjadikan Dalam Jaya Kusuma bukan hanya situs heritage, tetapi bagian dari jantung identitas kota Solo. Dalam Jaya Kusuma merajut sejarah sejak 1878. Pendirian Saka Guru yang ditandai dengan Candra Sangkala, Resi Sapta Ngandikani Ratu, memulai perjalanan panjangnya. Awalnya, bangunan ini dimiliki oleh Bendara Kanjeng Pangeran Haryo Kusuma Broto, putra Pakubuwono X, dan disebut sebagai Dalam Kusuma Beratan dalam prasasti. Pada 1938, kepemilikan berpindah ke Bendara Kanjeng Pangeran Haryo Joyoningrat, putra Pakubuwono IX, dengan penambahan pavilion di sisi timur dan marmer di lorong penghubung. Tahun 1953, Dalam dihuni oleh Bendara Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo, putra Pakubuwono X, dan dijual pada tahun 1965. Setelah banjir 1966, bangunan ini oleh Raden Ngabehi Malkan Sangidu dan menjadi milik Endar, anak Malkan tahun 1970. Sejak 2016, Dalam Jaya Kusuma menjadi aset pemerintah Surakarta dan kini berperan sebagai pusat pengembangan budaya. Dilansir dari laman resmi pemerintah kota Surakarta, sebagai cagar budaya, Dalam Jaya Kusuma memiliki nilai penting bagi perkembangan kota Surakarta. Sebagai dalam kepangeranan, bangunan ini mencerminkan nilai arsitektur, estetika, dan filosofi tinggi. Selain itu, Dalam Pangeran berperan sebagai tempat tinggal priai, membantu melestarikan budaya Jawa, dan menyusun struktur kota lama seperti keraton, alun-alun, masjid, dan pasar. Sebelumnya dengan Kak siapa? Ferry ya? Kak Ferry di sini sebagai apa ya Kak? Security. Security. Izin bertanya ya Kak? Siap. Pertanyaan yang pertama, apa saja ciri arsitektur khas yang dimiliki bangunan ini? Itu Jawa dan Belanda Kak, biasanya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada bagian bangunan yang masih asli dan belum pernah mengalami renovasi? Masih itu di area pendopo sama dalamnya itu di dalam agung asli, masih belum ada renovasi sih. Oh ya, berarti selain pendopo dan dalam ageng semuanya sudah pernah direnovasi ya Kak? Sedikit karena dari bocoran gitu, ada yang rusak, ada yang roboh gitu Kak. Terima kasih Ya, Kak. mari, Kak.
Dalem Joyokusuman merupakan contoh penting arsitektur dalam kepangeranan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang memadukan gaya tradisional Jawa dengan sentuhan gaya kolonial akibat renovasi dan penambahan bangunan pada awal abad ke-20. Kompleks Dalem mengikuti pola ruang dalam bangsawan Jawa yang terdiri dari pendopo. Pendopo merupakan ruang terbuka besar yang berfungsi sebagai ruang resepsi, ruang pertemuan, dan ruang acara. Pendopo memiliki struktur sakaguru atau 4 tiang utama. Salah satu sakaguru memiliki penanda tahun 1878. Atap pendopo menggunakan bentuk joglo dengan kemiringan yang simetris. Pringitan. Pringitan merupakan ruang transisi antara pendopo dan dalam ageng yang berfungsi sebagai tempat diadakannya pertunjukan, seperti pertunjukan wayang. Selain itu, pringitan juga digunakan untuk menerima tamu tingkat menengah. Dalem ageng. Dalem ageng merupakan ruang utama dari Dalem Joyokusuman yang berfungsi sebagai tempat aktivitas keluarga bangsawan. Dalem ageng strukturnya tertutup dan lebih privat dengan interior berornamen Jawa klasik. Elemen kolonial atau indisce penambahan tahun 1938. Pada renovasi sekitar tahun 1938, muncul penambahan elemen indisce yang melekat pada dalem, di antaranya jendela lebar dengan panel kaca untuk sirkulasi maksimal, plafon lebih tinggi yang menyesuaikan gaya rumah Indis yang adaptif terhadap iklim tropis, serta denah yang diperhalus dengan bukaan lebih besar mencerminkan tren arsitektur pada awal abad ke-20. Halaman luas dan tata ruang tradisional Jawa. Dalem Joyokusuman masih mempertahankan pola ruang tradisi keraton. Halaman depan yang luas berfungsi sebagai transisi dari ruang publik ke ruang bangsawan. Selain itu, komposisi ruang mengikuti hierarki Jawa, meliputi pendopo, pringitan, dan dalem agung. Hal ini menggambarkan filosofi ruang Jawa, yaitu semakin dalam, maka semakin privat. Semakin privat, maka semakin sakral pula. Material tradisional dan ornamen. Selain masih mempertahankan pola ruang tradisi keraton, bangunan dalem juga mempertahankan material tradisional dan ornamen ukir yang khas, seperti penggunaan kayu jati pada sokoguru, blandar, usuk, pintu, dan gebyok. Penggunaan batu bata merah untuk dinding dengan plesteran kapur tradisional. Genteng tanah liat model limasan atau joglo. Lantai tegel klasik atau teraso pada area tertentu, serta ornamen ukir motif lunglungan, wajikan, tuntrum atau motif flora yang bermakna filosofi Jawa. Ukiran-ukiran ini terdapat pada gebyok, kusen, pintu, dan blandar pendopo. Transformasi modern. Meski mempertahankan bentuk aslinya, Dalem Joyokusuman mengalami adaptasi modern untuk fungsi kontemporer seperti sanggar seni, pusat pelatihan budaya, dan acara publik. Transformasi bertujuan menjaga agar bangunan tetap hidup, bukan sekedar monumen statis. Transformasinya meliputi penambahan fasilitas utilitas, listrik, pencahayaan, dan sound system. Penambahan ruang pendukung baru yang tetap mengikuti estetika dalem, seperti ruang administrasi atau aula tambahan, perawatan kayu, pondasi, dan atap menggunakan teknik modern untuk mencegah kerusakan, serta fungsi ruang lebih fleksibel tanpa mengubah struktur utama, misalnya pendopo digunakan untuk pertunjukan tari, workshop budaya, serta kegiatan komunitas kreatif.
Baik, sebelumnya kami sudah bersama dengan Kak siapa? Kakak Jerry. Kak Jerry. Jadi di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai cagar budaya dalam Joyo Kusuman ini. Yang pertama, bagaimana keberadaan dalam Joyo Kusuman ini memengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar? Kalau untuk pengaruh di sini dengan masyarakat ya sebenarnya bagus untuk pengenalan. Jadi nanti masyarakat biasanya emang ada yang jogging di sini atau main sini sama anaknya gitu biasanya untuk ya sekalian mengenalkan lah ini kan budaya yang terus terjaga lah di sini, di daerah sini itu sebenarnya ada kayak rumah kebudayaan lah situ gitu. Baik, untuk di dalam Joyo Kusuman ini apakah ada program rutin seperti festival budaya yang diselenggarakan di sini? Bulan ini baru kemarin itu ada acara rutin dari Dinas Kebudayaan kayak acara wayang itu tiap Sabtu Minggu itu pasti ada acara wayang rutin atau tari atau biasanya karawitan itu, tapi emang itu sistemnya kayak cuma 6 bulan terus nanti off, nanti tema baru depannya nanti ada gitu. Kalau rutin yang tiap harinya itu bukan acara tapi kayak kegiatan dari sanggar tari untuk latihan di sini setiap hari ada. Baik, selanjutnya sejauh mana kegiatan budaya di dalam Joyo Kusuman ini tuh berkontribusi pada mungkin perputaran ekonomi di masyarakat sini? Mungkin kalau untuk perputaran ekonomi di masyarakat ya dari pre-wedding itu, soalnya yang pre-wedding itu juga orang kampung sini yang fotografer gitu. Mungkin itu sama ya sekitar sini kalau ada yang sini ada acara atau ada pre-wedding biasanya emang kami kan nggak jual kayak makanan gitu, kami arahkan untuk beli yang di daerah sini untuk warga sekitar kan ada yang jualan makanan itu mungkin itu sih. Baik, untuk yang terakhir, sejauh mana bangunan ini digunakan sebagai bagian dari fasilitas pendukung pemerintahan atau kegiatan politik gitu? Ya kalau itu memang selalu mendukung sih sini. Jadinya kalau emang ada acara kegiatan dari pemerintah itu emang di sini menyediakan selalu ya. Asalkan tidak bertabrakan dengan jadwal lain mungkin kami bisa. Kalau jadwal untuk acara kayak politik atau apapun itu juga bisa sih sebenarnya. Dan sering juga dibuat Pak Wali Kota untuk acara seminar atau dari lembaga apapun itu acara di sini memang sering juga. Baik, terima kasih Kak Jerry atas informasinya. Ya, sama-sama. Secara sosial, dalam Joyo Kusuman berperan sebagai ruang publik yang menghubungkan masyarakat kota dengan warisan keraton. Sejak dikelola oleh pemerintah kota, dalam ini dipakai untuk kegiatan seni, pelatihan, dan acara komunitas yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk berkegiatan dan belajar tradisi. Bangunan ini dibuka dan dipakai untuk kegiatan komunitas dan publik, bukan lagi sebagai kediaman pribadi. Hal ini memungkinkan warga kota Solo untuk mengakses ruang bersejarah sehingga warisan bangsawan atau keraton menjadi milik bersama. Sebagai ruang publik, dalam ini memungkinkan warga bertemu, berinteraksi, dan melakukan aktivitas bersama. Dalam Joyo Kusuman menjadi tempat kegiatan sosial dan komunitas seperti pelatihan kesenian, pertemuan komunitas budaya, dan penggunaan ruang bersama. Ini membantu mempererat hubungan sosial antar warga
menjaga tradisi kolektif dan memberi tempat bagi generasi muda untuk belajar dan bersosialisasi dalam lingkungan yang punya nilai sejarah. Dari sisi budaya, Dalam Coyokusuman memiliki peran penting sebagai tempat pelestarian tradisi Jawa. Arsitektur joglo, susunan ruang, dan detail ukiran yang ada di dalam bangunan ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang sejak lama menjadi ciri khas lingkungan keraton dan dalam bangsawan. Bentuk bangunannya tidak hanya menunjukkan gaya arsitektur tradisional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa mengatur ruang sebagai bagian dari tata kehidupan dan adat. Saat ini, dalam Coyokusuman sering digunakan untuk kegiatan seni dan budaya, seperti latihan tari, karawitan, pameran, dan pertunjukan. Kegiatan-kegiatan ini membantu menjaga agar budaya Jawa tetap dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan adanya aktivitas tersebut, nilai-nilai budaya tidak hanya disimpan sebagai sejarah, tetapi terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi seperti itu, dalam Coyokusuman menjadi salah satu ruang budaya yang membantu mempertahankan identitas kota Solo. Bangunan ini tidak hanya menunjukkan warisan masa lalu, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang mendukung keberlanjutan budaya Jawa di masa kini. Dalam Coyokusuman tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga berperan penting dalam pergerakan ekonomi lokal melalui fungsinya sebagai destinasi wisata cagar budaya dan ruang kegiatan kreatif. Sebagai rumah bangsawan keraton yang terawat, tempat ini menarik wisatawan yang kemudian menggerakkan sektor kuliner, transportasi lokal, pemandu wisata, hingga UMKM sekitar. Selain itu, dalam Coyokusuman kerap menjadi lokasi penyelenggaraan pameran seni, pagelaran tari, workshop, festival budaya, dan berbagai event komunitas yang melibatkan banyak pelaku ekonomi seperti vendor dekorasi, pengrajin, hingga pelaku UMKM kuliner. Berbagai kegiatan tersebut menjadikan dalam Coyokusuman sebagai ekosistem ekonomi kreatif yang hidup, sekaligus ruang pemberdayaan bagi UMKM untuk memasarkan batik, kerajinan, souvenir, dan kuliner khas Solo. Dengan demikian, pelestarian bangunan ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam Coyokusuman memiliki peran penting dalam aspek politik, karena bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan dikelola langsung oleh pemerintah kota Surakarta sebagai bagian dari kebijakan pelestarian warisan sejarah kota. Pemerintah memberikan legitimasi pengelolaan melalui program revitalisasi dan penataan kawasan, termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk penataan koridor dan lingkungan sekitar dalam Coyokusuman sebagai fasilitas publik. Dalam Coyokusuman juga memainkan fungsi politik administratif karena dimanfaatkan pemerintah untuk kegiatan layanan publik. Misalnya, oleh KPU Kota Surakarta sebagai lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara pada pemilu 2024. Yang menunjukkan perannya dalam mendukung infrastruktur demokrasi daerah, serta menjadi ruang pendukung layanan pemerintah. Melalui kebijakan pelestarian, penganggaran, dan pemanfaatan untuk kegiatan pemerintahan, dalam Coyokusuman tidak hanya menjadi simbol warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai aset politik strategis yang memperkuat identitas kota sekaligus melayani kebutuhan masyarakat.
Dalam Joyokusuman merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Surakarta yang awalnya merupakan tempat kediaman bangsawan Keraton Surakarta. Lalu kini difungsikan sebagai pusat kebudayaan dan destinasi wisata. Bangunan ini menjadi saksi perkembangan kota Surakarta dengan berbagai fasilitas kesenian dan acara-acara lainnya. Sebagai ruang yang merekam waktu, dalam Joyokusuman tidak sekedar berdiri sebagai bangunan tua. Ia menyimpan jejak perjalanan panjang sebuah peradaban. Dari sebuah kediaman bangsawan yang berdiri anggun pada masa Kasunanan Surakarta, bangunan ini telah menjadi saksi bisu lahirnya gagasan, langkah para pemimpin, hingga denyut kehidupan masyarakat kota Solo dari masa ke masa. Di halaman yang dahulu menjadi pusat berbagai kegiatan keluarga dan kerabat, kini kita masih dapat merasakan gema kehidupan tradisional yang penuh tata krama dan filosofi. Setiap ukiran, setiap pilar, dan setiap sudut bangunan menghadirkan pesan tentang ketekunan, kehalusan, dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Hari ini, dalam Joyokusuman mengingatkan kita bahwa masa depan tidak pernah lepas dari akar sejarahnya. Bagi generasi masa kini, dalam ini menjadi ruang refleksi bahwa kemajuan seharusnya berjalan beriringan dengan pelestarian nilai dan identitas budaya. Merawat dan mengenangnya bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga upaya menjaga jati diri bangsa agar tidak hilang di telan waktu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami, dan sampai jumpa dalam kisah sejarah berikutnya.